Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 11, apa kabar? Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu untuk hari ini. Materi kita hari ini yadnya dalam Mahabharata. Baik anak-anakku semuanya, kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 dan tetap selalu jaga protokol kesehatan. Anak-anakku semuanya, supaya hari ini pembelajaran kita mendapatkan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap, asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sudamam Swahu. Om Ati Sudamam Swahu. Om Waktra Suda Yunama Namah. Om Karna Suda Yunama Namah. Sikap Amustikarana, doa belajar mulai. Om Purwe Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Anak-anakku semuanya ya, hari ini kita menginjak kepada bab 2, yaitu tentang materinya adalah yadnya dalam Mahabharata. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dan hakikat yadnya. Kemudian siswa mampu menjelaskan tujuan yadnya. Kemudian siswa mampu menjelaskan bagian-bagian yadnya. Dan terakhir siswa mampu menjelaskan dasar pelaksanaan yadnya. Ya, baik anak-anakku semuanya. Kita berbicara yadnya dalam Mahabharata ya. Tujuan pembelajaran sudah tadi Bu Made share ke kalian ya. Yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dan hakikat yadnya, kemudian mampu menjelaskan tujuan yadnya, menjelaskan bagian-bagian yadnya, dan menjelaskan dasar pelaksanaan yadnya. Ya. Ibu lihat, tolong diamati gambar yang Ibu share ini. Acara apakah mereka? Ya. Ini ada beberapa acara yang Ibu share ke kalian. Bisa diamati ya, kira-kira acara apakah ini ya. Apa ada hubungan dengan yadnya yang kita bahas pada pertemuan kali ini anak-anak? Ya, baik anak-anak, ini gambar orang yang sedang sembahyang, berarti masuk ke dalam kategori dewa yadnya ya. Kemudian ini ada acara yang itu ada caru ya. Caru itu berarti kategorinya apa? Buta yadnya. Kalau ini perkawinan ya. Kalau perkawinan apa kategorinya? Manusia yadnya. Kemudian dia acara ngaben. Ya, ngaben ini pembakaran mayat. Kategorinya apa? Pitra yadnya ya. Ini kemudian ada resi ya. Kita bisa dikelompokkan ke resi yadnya. Gitu kan? Karena kita berbicara yadnya hari ini anak-anak. Kalau kita lihat pengertian dan hakikat yadnya anak-anakku ya, kata yadnya itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yad itu berarti memuja, mempersembahkan korban. Dalam kamus bahasa Sanskerta, kata yadnya diartikan upacara korban. Korban, orang yang berkorban yang berhubungan dengan korban atau yadnya. Dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan, yadnya artinya suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk melaksanakan persembahan kepada Tuhan. Yajna berarti upacara persembahan korban suci. Pemujaan yang dilaksanakan dengan mempergunakan korban suci sudah barang tentu memerlukan dukungan sikap dan mental yang suci. Tapi sarana yang diperlukan sebagai perlengkapan sebuah yadnya disebut dengan istilah upakara. Nah ini, ya, upakara itulah sarananya dalam beryadnya. Yadnya, secara terminologi, kata yadnya itu adalah segala bentuk pemujaan atau persembahan dan pengorbanan yang tulus ikhlas yang timbul dari hati yang suci demi maksud-maksud mulia dan luhur. Nah ini kalau secara terminologi pengertiannya anak-anak. Ada beberapa pengertian tentang yadnya. Kalau kita lihat dalam kitab Atharvaveda, yadnya adalah salah satu pilar penyangga dunia. Ya, di mana di dalamnya ada satya, rata, diksa, tapa, brahma, yadnya. Ya. Satya itu kesetiaan, reta itu alam, ya hukum alam. Kemudian tapa itu pengendalian, brahma itu dewa, yadnya korban suci, diksa itu artinya upacara penyucian atau pewintenan. Dalam Beraspati Tattwa, yadnya adalah mengadakan homa. Agastya Parwa menyatakan bahwa yadnya adalah Agnihotra yang utama, yaitu pemujaan atau persembahan kepada Sang Yang Widi.
Yadnya kalau kita lihat dari kata yaj atau memuja, memunculkan yaja. Yaja ini kata dalam pujaan. Apa yang digunakan dalam pujaan kata-katanya? Pasti mantra kan. Kemudian muncul yajata, yajata penghormatan. Siapa yang mendapatkan penghormatan? Tentu yang beryadnya dan yang diyadnyakan. Dalam persembahan pasti berdasarkan yajus atau sakral. Biasanya yadnya itu bentuknya sakral. Yajna itu disebut dengan persembahan, sedangkan yajamana pemilik yadnya. Nah ini kalau kita lihat yadnya ya. Unsur yang mutlak yang harus ada dalam yadnya anak-anak, sreya, karya, budi, bakti. Sreya ini artinya ketulus ikhlasan, ini harus. Ketika kita beryadnya dilandasi dengan ketulus ikhlasan. Karya adanya perbuatan, itu pasti. Budi kesadaran, bakti persembahan. Nah ini yang namanya 4 unsur mutlak yang harus ada dalam yadnya. Yadnya itu artinya korban suci yang tulus ikhlas. Ketika kita melakukan korban suci maka dilandasi dengan ketulus ikhlasan, sreya. Apa yang kita lakukan itu merupakan suatu perbuatan. Dan kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Dan semua yang kita lakukan itu merupakan wujud daripada bakti kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Nah, ada dasar pelaksanaan yadnya anak-anak. Kita punya yang namanya trirena. Apakah trirena itu? Trirena artinya 3 hutang yang dimiliki oleh manusia dalam hidup ini. Ya, ada 3 jenis, dewarna, pitrarena, resirena. Dewarna ini artinya hutang kepada Sang Hyang Widi. Wujudnya hutang urip. Karena kita diberikan hidup mendapatkan urip dari Sang Hyang Widi. Maka kita punya hutang yang namanya hutang urip. Pitrarena hutang kepada leluhur, orang tua. Wujudnya apa? Hutang hidup. Karena orang tua yang melahirkan kita, merawat kita dari lahir sampai besar seperti ini. Resirena hutang kepada resi, hutang kepada guru. Wujudnya apa? Hutang jasa. Karena resilah yang memberikan kita ilmu pengetahuan, gurulah yang memberikan kita ilmu pengetahuan sehingga kita memiliki yang namanya pengetahuan seperti sekarang ini. Maka kita memiliki hutang kepada resirena. Nah, kalau kita lihat sekarang dasar hukum daripada yadnya. Tentu kalau kita berbicara dasar hukum dari kitab suci, maka kita lihat Bhagavad Gita Adaya 3 Sloka 11 ini menyatakan tentang dasar hukum yadnya. Ya, Dewan bawayatanena, te dewa bawayantuah, paras param bawayantah, sreyah param awas papsiata. Artinya, dengan yadnya kamu berbakti kepada Sang Hyang Widi dan dengan ini pula Sang Hyang Widi memelihara dan mengasihi kamu. Dengan saling memelihara kamu akan mencapai kebaikan maha tinggi. Nah ini sebagai dasar utama mengapa manusia itu beryadnya. Kemudian kita lihat Bhagavad Gita Adaya 3 Sloka 10. Sahayajna praja sristva purowaca prajapati anena prasawisyaduam esa wostiwista kamadu. Artinya, dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dengan jalan yadnya dan berkata, dengan ini engkau akan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginanmu. Berarti kitab ini mengatakan kalau kita beryadnya maka kita akan menjadi kamaduk, mengembang. Ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah ini jelas dikatakan dalam Bhagavad Gita Adaya 3 Sloka 10. Kita lihat lagi. Tujuan beryadnya anak-anak. Ya, jadi umat Hindu itu sangat antusias sekali untuk beryadnya. Tujuannya apa sih? Ya. Tujuan daripada umat Hindu beryadnya yang pertama mencetuskan rasa terima kasih. Jadi kita mencetuskan rasa terima kasih mengapa kita beryadnya. Kemudian mengamalkan ajaran agama, meningkatkan kualitas diri. Yadnya termasuk penyucian. Dengan yadnya ini merupakan sarana berhubungan dengan Tuhan, maka kita beryadnya. Ini tujuan daripada manusia itu beryadnya. Nah, kita lihat sekarang bagian-bagian yadnya. Ada dewa yadnya, ada buta yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, resi yadnya. Ini ada 5 bagian. Ini kalau kita lihat 5 bagian yang utuh, ya, yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dewa dengan buta pasti berhubungan, pitra, manusia, resi. Nah, ini merupakan bagian-bagian yadnya.
Ya, hanya itu yang bisa Mumadi berikan untuk hari ini. Ya, kalau kita berbicara tentang iadnya itu banyak sekali. Nanti akan kita bahas dulu iadnya itu secara garis besar anak-anak ya. Secara garis besar nanti kan kita lihat bagaimana itu iadnya, bagaimana kemudian apa namanya? Orientasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti iadnya yang kita lakukan itu kemudian kita kaitkan dengan iadnya yang ada dalam kitab Mahabharata seperti apa. Ya, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita tutup dulu sampai di sini. Sedangkan untuk tagihan, tugas-tugas nanti kalian bisa mengerjakan lewat Google Form yang akan Ibu share. Nah, ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian tanyakan lewat chat yang ada di WA. Ya. Itu yang bisa mau disampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan Paramasanti bersama. Paramasanti, Om Santi 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 Om. Salam sehat.